Bosku, jangan lupa ya subscribe, like, and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1321. Saya keberatan. Mata dunia terfokus pada momen ini. Semua orang ingin tahu siapa Raja Kata berdampingan. Terutama Chen Wudao dan musuh-musuh Daxia ingin tahu. Di mana tempat suci ini? Betapa berbahaya dan berbahayanya bagi mereka. Jadi untuk ini, mereka harus tahu apa kesucian Raja berdampingan. Detik berikutnya, itu akan menjadi momen untuk melangkah di atas panggung berdampingan dengan Raja. Tolong jubah Wang. Yan Longwei berteriak. Dan jubah Raja, yang berdiri bahu-membahu dengan Raja, diundang ke Taichung. Unicorn di jubah Raja itu hidup dan mengesankan seperti gunung. Melihat jubah Raja seperti melihat Kata berdampingan dengan Raja. Tolong berdiri bahu-membahu dengan Raja. Detik berikutnya, dikelilingi oleh Yan Longwei, sosok tinggi muncul di Feng Wangtai. Sosok itu tinggi dan lurus seperti gunung, dan momentumnya lurus ke langit. Hah! Dia baru saja melangkah maju, dan napas agung merasuki penonton. Napas semua orang mandek, dan hampir mustahil untuk bernapas. Kuat. Sangat kuat. Chen Wudao dan para master ini bisa merasakannya. Keberadaan di platform Raja ini benar-benar tak terkalahkan. Bahkan Chen Wudao memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Begitu dia melihat Raja berdampingan, dia kehilangan gagasan tentang tantangan. Orang ini memberinya perasaan yang sama dengan kekuatan super di Bei Liangmen. Hanya memancarkan sedikit momentum, dia tertindas sehingga dia tidak memiliki keberanian sedikit pun. Tapi ketika semua orang bisa melihat siapa dia, topeng Yanlong menutupinya. Dia terlalu cepat. Hampir saat dia muncul, dia meraih topeng Yanlong dan memakainya. Tidak ada yang menangkap tembakan ini. Apalagi dengan mata telanjang. Begitu saya melihat wajah dengan jelas, saya merindukannya dalam sekejap. Hah! Tidak hanya itu. Orang-orang yang menatap layar tidak melihat dengan jelas. Ye Junlin sudah mengenakan topeng. Terlalu cepat. Kami bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Dari mana asal kata Raja berdampingan? Tanya Wu Mulan sambil bersandar pada kacamata bacanya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kami hanya bisa mencari lensa. Semua orang menyematkan semuanya pada close-up. Lihat apakah Anda dapat menangkapnya. Tidak mungkin mengandalkan mata telanjang dan siaran langsung. Jiang Bei di sini. Setelah Junjun melihat sosok tinggi itu muncul, Junjun segera berteriak, "Ayah! Ini ayah!" Ayah muncul. Melihat penampilan Junjun yang bersemangat, Li Ziran dan Zhou Yingying saling berpandangan tanpa daya. Lihat. Ini konsekuensinya. Ye Junlin mengatakan omong kosong. Junjun benar-benar percaya. Hei! Li Ziran menghela nafas. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka akan sangat terkesan dengan kata-kata dan perbuatan orang dewasa. Akan menganggap ini sebagai nyata. Junjun itu bukan seorang ayah. Mari kita lanjutkan menonton. Kata Li Ziran. Oh baiklah. Junjun berhenti bicara, duduk di bangku kecil dan menatap layar. Pada saat ini, Ye Junlin juga meletakkan cincin Yanlong di jarinya. Yan Longwei mengenakan jubah kerajaan untuknya. Dia memegang pedang naga api. Hei! Seseorang mengeluarkan pedang Yanlong, dan tubuh pedang kuning keemasan memancarkan cahaya yang menyilaukan dan bersinar. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, membuat orang tidak bisa membuka mata mereka. Pedang Ye Junlin menunjuk ke langit. Tak terkalahkan di dunia. Momentum sombong dari kontemporer terpancar. Ini adalah waktunya. Era ini disebut Raja Berdampingan. Juga disebut Ye Junlin. Upacara kanonisasi satu kata berdampingan dengan Raja akan segera berakhir. Mulai sekarang, kanonisasi Daxia sebagai Raja telah selesai. Siapa yang keberatan? Yan Longwei bertanya ke bawah. Semua orang terdiam. Chen Wudao tidak berdaya. Dia tidak sebaik. Dia hanya bisa diam dan tidak berbicara. Saya keberatan. Tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh hadirin. Bab 1322. Dewa Perang Wanita di antara 10.000 tentara. Ini adalah siaran langsung ke dunia. Hampir semua orang bisa melihatnya. Ini terdengar. Adegan itu sunyi. Keheningan yang mati. Semua orang tercengang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di depan layar juga terdiam. Tidak ada yang mengharapkan adegan seperti itu terjadi.
Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, upacara penganugerahan seorang raja kepada raja. Apakah ada orang yang menolak untuk menerimanya? Ini adalah raja kata berdampingan. Meskipun dia mengenakan topeng ketika dia muncul, momentumnya langsung menekan semua orang. Bahkan Chen Wudao yakin. Chen Wudao mungkin menebak bahwa kata berdampingan dengan raja berasal dari seorang pria kuat dari keluarga terkenal. Seperti 4 pintu gerbang dan sejenisnya. Hanya kekuatan tersembunyi seperti itu yang bisa menumbuhkan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Jadi dia tidak tahan lagi. Dia adalah satu-satunya yang mengerti betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik dari 4 sekte besar dan sejenisnya. Bahkan dia yakin. Tapi ada orang yang menolak untuk mengaku kalah. Ini sama dengan melanggar makna Yan Longwei. Semua orang di lapangan mencari sumber suara. Bahkan Ye Junlin pun penasaran. Siapa yang tidak puas dengan dirinya sendiri? Hal pertama yang muncul di benaknya adalah Chen Wudao. Namun, Chen Wudao tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang tidak setuju? Yan Longwei berteriak. Aku tidak yakin. Satu orang berdiri. Wanita. Itu adalah seorang wanita. Tidak ada yang mengharapkan ini. Tapi wanita ini, beberapa orang yang hadir tidak berani memprovokasi dia. Karena dia adalah salah satu dari 3 tentara utama di Daxia, dan pemimpin tentara tembok besar, yang setenar Brigade Besi Kunlun dan tentara Shuro. Dia tidak terkenal secara internasional, tetapi dia terkenal di Daxia. Juga satu-satunya dewa perang wanita. Hanya saja ujungnya ditutupi oleh Ye Junlin dan Chen Wudao. Biarkan dia tidak punya ruang untuk bermain. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya sejauh ini. Tapi siapa yang mengenalnya? Tidak ada yang berani mengabaikannya. Termasuk Chen Wudao. Tentara tembok besar terkenal dengan besi dan darahnya. Dan dewa perang wanita sebagai pemimpin bahkan lebih mendominasi dan berdarah besi. Seorang Shuro wanita yang terkenal. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memimpin tim berdarah seperti itu? Medan perang selalu menjadi dunia pria. Dan adalah romansa pria untuk menagih kuda dengan pistol. Wanita hampir tidak pernah terlihat. Tetapi seorang wanita dapat menang di antara 10.000 tentara dan menekan kuartet, yang menunjukkan betapa menakutkannya wanita ini. Namanya Fan Zhengnan. Arti nama itu tidak bisa lebih sederhana. Keluarga berharap dia lebih kuat dari pria. Yang paling penting adalah bahwa Fan Zhengnan seusia dengan Ye Junlin, yang bahkan lebih menakutkan. Seorang wanita yang begitu muda bisa menjadi dewa di medan perang. Mengerikan. Ketika semua orang melihat Fan Zhengnan muncul, mereka semua tersentak. Tapi itu wanita besi di medan perang. Berani berdiri saat ini. Ketika Chen Wudao melihatnya, wajahnya menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Fan Zhengnan tinggi dan ramping, dan dia berusia 75 tahun. Wajahnya sangat dingin. Tubuh mengeluarkan napas seperti gunung es, membuat orang tidak berani mendekati setengah langkah. Ye Junlin sebenarnya tidak akrab dengan Fan Zhengnan. Kebanyakan hanya didengar. Hanya bertemu sekali. Jadi dia penasaran mengapa Fan Zhengnan menolak menerima dirinya sendiri. Yan Longwei bertanya dengan tajam. Mengapa kamu tidak yakin, Fan Zhengnan? Fan Zhengnan berkata dengan dingin. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, raja yang berdiri bahu-membahu pasti seseorang yang telah membuat prestasi besar. Tapi aku tidak pernah mendengar tentang orang ini di depanku. Apa prestasinya? Kedua, jika Anda seorang raja, Anda harus menunjukkan kemampuan nyata untuk membuat kita mengakui kekalahan. Ketiga, saya selalu berpikir bahwa hanya ada satu orang yang paling dekat dengan raja di Daxia, itu adalah Ye Junlin. Fan Zhengnan memberikan 3 alasan. Seluruh penonton tercengang. Chen Wudao menjadi gila. Ye Junlin tampak luar biasa. Bab 1323. Bagaimana meyakinkan publik? Fan Zhengnan, yang hanya memiliki hubungan dengan dirinya sendiri sekali, merasa bahwa dia adalah raja yang paling menjanjikan. Dia juga terdaftar sebagai alasan. Kenapa ini? Ye Junlin tidak mengerti. Chen Wudao tidak mengerti. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi raja. Dapat dikatakan bahwa dia tidak sebagus Ye Junlin. Dia mengalahkan Ye Junlin, dan kemudian menekan Tiandian lagi.
Tetapi bahkan Fan Zhengnan merasa bahwa Ye Junlin adalah yang paling dekat dengan raja-raja. Bukankah ini berarti Ye Junlin lebih kuat darinya? Dia tidak setuju. Ribuan tidak puas. Pertempuran dengan Ye Junlin sangat penting. Anda harus membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari Ye Junlin. Fan Zhengnan, apakah kamu salah? Denganku di sini, apakah kamu berani mengatakan bahwa Ye Junlin adalah yang paling dekat dengan raja? Dia telah kalah dariku. Aku bahkan mengalahkan kuil Zentian, yang lebih kuat dari kuil Raja Darah. Aku bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan aku bisa melakukan apa yang dia tidak bisa. Beraninya kamu mengatakan bahwa dia yang paling dekat. Di mana kamu menempatkanku? Chen Wudao tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Dan menanyai Fan Zhengnan di tempat. Hehe, tidakkah kamu tahu bagaimana kamu menang? Kamu memiliki keuntungan. Bagaimanapun, di mataku, dia lebih baik darimu. Tidak, di hati banyak orang, dia masih lebih baik darimu. Paling-paling, dia seorang jenderal yang galak. Dia adalah panglima tertinggi. Itulah bedanya. Fan Zhengnan berkata dengan dingin. Ketika dia berbicara, matanya bersinar dengan percaya diri. Dia memiliki kekaguman misterius pada Ye Junlin. Bahkan Ye Junlin tidak merasakannya. Kamu. Chen Wudao hampir meledak karena marah. Tapi tidak bisa membuktikannya. Kamu akan membicarakannya nanti. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat denganmu, ibu mertua. Fan Zhengnan memelototi Chen Wudao. Mata di lapangan kembali terfokus pada Fan Zhengnan dan Ye Junlin. Namun, 3 alasan Fan Zhengnan sebagian besar didukung oleh mereka yang hadir. Terutama 2 alasan pertama. Semua orang lebih mendukung. Untuk memenangkan gelar raja berdampingan harus memiliki jasa dan kekuatan di tangan. Kalau tidak, mengapa meyakinkan publik? Ini adalah karakter yang tiba-tiba muncul, dan dianugerahi gelar King Side by Side. Semua orang penasaran atau tidak yakin. Faktanya, Yan Longwei dapat secara langsung mengumumkan identitas raja secara berdampingan. Tapi mereka punya pertimbangan sendiri. Akibatnya, biarkan Ye Junlin terus membersihkan musuh secara rahasia. Kedua, dapat mengganggu dan menghalangi musuh. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa raja kata berdampingan. Apa latar belakangnya? Bagaimana kekuatannya? Prestasi apa yang telah Anda buat? Seberapa besar ancamannya? Semuanya tidak diketahui. Yang tidak diketahui adalah ketakutan terbesar. Jika Anda tidak mengerti, semua orang tidak akan berani melakukannya dengan mudah. Semua orang akan menyelidiki siapa itu, dan itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia dan keuangan. Pada saat yang sama lebih banyak ketakutan. Inilah rahasia Yan Longwei menyembunyikan Ye Junlin. Fan Zhengnan benar-benar wanita yang tidak mengizinkan pria. Dia memelototi Ye Junlin dan berkata dengan keras, "Tolong beri saya alasan untuk meyakinkan." Beri semua orang alasan untuk meyakinkan. Ya, kami juga menginginkan alasan. Butuh alasan. Ini. Dalam situasi ini, bahkan Yan Longwei bingung. Mereka bahkan memperhitungkan fakta bahwa seseorang menghancurkan upacara tersebut. Tapi ini benar-benar tidak dipertimbangkan. Tampaknya bagi mereka tidak ada yang akan mempertanyakannya. Akibatnya, Dewa Perang Wanita muncul. Mereka semua memandang Ye Junlin dan melemparkan masalahnya ke Ye Junlin. Biarkan dia mencari tahu. Ye Junlin juga tampak tak berdaya. Yan Longwei ini ingin membuktikan dirinya untuk meyakinkan publik. Bab 1324. Saya telah mengambilnya. Saya minta maaf. Masalah besar. Yan Longwei benar-benar melemparkannya ke dirinya sendiri. Yan Longwei juga memiliki pertimbangan sendiri. Saat ini, kata Side by Side King tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak suara. Terutama identitas dan kekuatan. Lebih baik tidak mengekspos dan meninggalkan yang tidak diketahui kepada musuh. Tapi penganiayaan Fan Zhengnan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Yan Longwei mengharapkan Ye Junlin untuk menyelesaikan semua ini sendiri. Masalah ini sangat penting. Tidak hanya Fan Zhengnan dan yang lainnya ingin tahu, tetapi juga kekuatan dan kekuatan luar negeri yang mengancam Daxia. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Bahkan jika Anda tahu sedikit petunjuk, itu akan berhasil. Tapi menurut penganiayaan Fan Zhengnan,
Identitas asli Ye Junlin harus dipaksa keluar. Ayo, beri aku alasan yang meyakinkan. Fan Zhengnan berteriak ketika dia melihat semua orang terpana. Negara-negara besar dan kekuatan di dunia yang mengawasi ingin tahu lebih mendesak. Mereka bahkan lebih cemas daripada Fan Zhengnan. Ye Junlin perlahan menarik kembali pedang Yanlong ke dalam sarungnya. Boom! Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Matanya penuh cahaya, seperti guntur yang meledak. Itu adalah pandangan dunia. Pada saat ini, siapapun yang bersentuhan dengan mata Ye Junlin ketakutan setengah mati. Penampilan ini sangat menakutkan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Kulit kepala semua orang mati rasa dan darah mengalir ke belakang. Takut. Mengerikan. Bahkan Chen Wudao yakin dengan momentum ini. Ini jauh di luar diriku. Apakah yang lain tidak puas? Ye Junlin bertanya dengan dingin. Tidak, tidak. Kami akan melayani semuanya. Saya hanya mengikuti Fan Zhengnan untuk menanyakan alasan. Tetapi pada saat ini, saya benar-benar ketakutan. Tidak ada yang keberatan lagi. Inilah momentumnya. Kerumunan Yanlong Wei mengangguk lagi dan lagi. Cara Ye Junlin menghadapinya sangat bagus. Pertama, dia menekan semua orang dengan momentumnya. Sekarang hanya ada satu Fan Zhengnan yang tersisa. Yakinkan saja dia. Ini membuatnya jauh lebih mudah untuk ditangani. Semua orang ketakutan. Yang mengejutkan Fan Zhengnan. Masuk akal bahwa selama seseorang maju, semua orang akan melompat keluar. Hanya saja situasinya tidak benar. Dan mereka semua ketakutan. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Fan Zanshen adalah satu-satunya yang menolak untuk menerimanya. Ye Junlin memandangnya dan berkata, "Kamu. Aku hanya menolak untuk menerimanya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan kelebihan dan kemampuanmu, atau melepas topengmu." Fan Zhengnan tidak pernah mundur selangkah. Oke, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Ye Junlin memberi isyarat. Ikut denganku. Fan Zhengnan mengikuti. Ye Junlin memberinya sejumlah buku yang mencatat kekuatan dan karakter yang Ye Junlin dan Kuil Zentian singkirkan dalam waktu sebulan. Yanlong Wei tiba-tiba menyadari apa yang Ye Junlin tunjukkan padanya. Layak menjadi raja kata berdampingan. Ini semua sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir terengah-engah dan tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di buku itu. Pasukan dan negara luar negeri menginginkan lebih. Hanya saja ini adalah hal yang rahasia. Dan tentu saja tidak akan muncul di kamera. Kuci. Fan Zhengnan terengah-engah saat dia selesai membaca buku pahala. Pakaian. Setelan huruf besar. Pahala pada volume jasa ini saja sudah cukup baginya untuk dinobatkan sebagai raja. Tapi siapa yang akan berada di balik topeng? Fan Zhengnan sangat penasaran. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting dia yakin. Siapapun dia. Aku mengerti. Aku minta maaf. Fan Zhengnan mampu membelinya dan melepaskannya. Dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Apa? Setelah mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir mengubah wajah mereka. Fan Zanshen, apa yang kamu lihat? Bab 1325. Membosankan untuk memukulmu. Inilah yang membuat semua orang penasaran. Konten apa yang bisa meyakinkan God of War yang memberontak secara sekilas? Fan Zhengnan melirik semua orang dan berkata, rahasia. Dari saat dia melihat buku pencapaian, dia mungkin tahu tentang rencana Yanlong Wei. Tidak apa-apa jika kamu ingin tahu. Ikuti saja aku dan kamu bisa menontonnya jika kamu tidak yakin. Fan Zhengnan berkata dengan dingin. Ye Junlin setuju. Ya, mereka yang tidak setuju dengan saya bisa datang dan melihat. Mata tajam dan dominan Ye Junlin menyapu wajah semua orang. Tidak seorang pun di antara hadirin yang berani tidak setuju. Bahkan jika Anda punya ide, Anda tidak berani mengatakannya. Takut. Ayo lihat apa yang kamu inginkan. Ye Junlin tiba-tiba menurunkan suaranya dan berteriak kepada orang banyak. Dari waktu ke waktu, semua orang melihat buku prestasi di atas panggung. Tetapi tidak ada yang berani naik dan membacanya. Oke, ini kesempatan untukmu. Singkirkan semuanya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Pada akhirnya tidak ada yang melihat kedua kalinya. Yanlong Wei memandang Ye Junlin dengan lebih dan lebih kagum.
Serangan mendadak Fan Zhengnan ternyata kecelakaan. Tapi dia diselamatkan oleh Ye Junlin. Tidak hanya itu, musuh juga semakin bingung dan jera. Karena tidak seorang pun kecuali Fan Zhengnan yang tahu apa itu buku jasa. Ini akan memberi Ye Junlin tabir misterius. Bahkan lebih membingungkan. Fan Zhengnan melakukan ini untuk mempromosikan efeknya. Kalau begitu aku umumkan akhir dari upacara penganugerahan Raja. Mulai sekarang, Raja akan menjabat berdampingan. Jaga kota utara. Lindungi Daxia dan promosikan prestise negara kita. Dengan cara ini, upacara penganugerahan Raja berakhir. Kata Daxia muncul berdampingan dengan Raja. Seluruh negara merayakan musim panas yang besar, tetapi moral ratusan negara di luar negeri sangat berkurang. Untuk waktu yang lama di masa depan, mereka hanya akan pergi untuk mencari tahu siapa Raja kata berdampingan. Upacara selesai, dan kata Raja berdampingan hilang. Ini akan menggagalkan rencana mereka yang ingin mengenalnya. Fan Zhengnan sedang dalam perjalanan untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Chen Wudao. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu sedikit lebih tinggi dariku dalam hal posisi. Aku tidak takut. Dalam hal kekuatan, aku bahkan tidak takut. Ayo bertarung jika kamu mau. Fan Zhengnan melotot di Chen Wudao. Chen Wudao mendengus dingin. Tidak, saya tidak memukul wanita. Saya datang kepada Anda untuk hal-hal lain. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya lihat? Fan Zhengnan bertanya. Chen Wudao menggelengkan kepalanya. Dia yakin akan Raja berdampingan. Jadi apa yang dilihat Fan Zhengnan? Dia tidak peduli. Tidak. Ikut aku dan cari kenalan. Oke. Fan Zhengnan mengikuti. Tanpa diduga, kenalan ini adalah Ye Junlin. Ye Junlin. Bahkan Fan Zhengnan berpikir aku tidak sebaik kamu. Itu bagus. Aku akan memberimu tantangan. Selama kamu pulih hari itu, aku pasti akan menantangmu. Kalahkan kamu untuk kedua kalinya. Saksi Fan Zhanshen. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membawamu kembali ke puncakmu. Chen Wudao tidak tahan dengan nada ini. Dia harus memberitahu Fan Zhengnan dan yang lainnya bahwa dia adalah yang paling dekat dengan menjadi raja di samping. Alih-alih Ye Junlin. Lupakan saja. Kamu bukan lawanku. Itu membosankan untuk memukulmu. Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Jangan terlalu lancang, Ye Junlin. Jangan lakukan apapun yang kamu mau karena kamu cacat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi lawanku? Teriak Chen Wudao dengan marah. 7 pembunuhan dan beberapa orang bahkan lebih marah. Namun, Fan Zhengnan memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa. Dan saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang kita bertemu dengan cara ini. Namun, saya yakin Anda akan menjadi lebih baik. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pulih. Saya masih berpikir Anda lebih baik daripada Chen Wudao. Bab 1326. Berasal dari keluarga lagi. Kata-kata Fan Zhengnan sangat menentukan. Tetapi Chen Wudao meledak. Tidak. Segala cara harus digunakan untuk memulihkan Ye Junlin. Bawa dia kembali ke atas. Dia harus menang lagi untuk mematahkan semua keraguan. Chen Wudao memutuskan untuk pergi ke gerbang Beiliang sendirian untuk mencari obat-obatan kuno dan teknik medis kuno untuk mengobati Ye Junlin. Fan Zhengnan juga memiliki ide yang sama, untuk mengobati Ye Junlin sesegera mungkin agar dia bisa mengalahkan Chen Wudao. Secara kebetulan, Fan Zhengnan juga berasal dari 4 klan utama. Gerbang Xinjiang Selatan. Hanya berbeda dari katup Beiliang Men dalam warisan, dan kekuatan serta komposisinya hampir sama. Ini juga menjelaskan mengapa Fan Zhengnan berusia kurang dari 30 tahun, tetapi bisa menjadi satu-satunya dewa perang wanita di Daxia. Dia berasal dari keluarga terkenal, 4 klan besar. Tidak peduli seberapa tangguh dan berbakat wanita lain, sulit bagi mereka untuk membuat prestasi di medan perang jika mereka tidak dibudidayakan. Fan Zhengnan dilahirkan dalam keluarga yang terkenal, tetapi semakin kuno dan kekuatan tersembunyinya, semakin ia memiliki beberapa konsep tradisional dan kuno. Misalnya, patriarki. Ayah Fan Zhengnan tidak memiliki anak dan hanya beberapa anak perempuan. Jadi Fan Zhengnan membudidayakan anak laki-laki sejak usia muda, dan namanya dapat dilihat. Tetapi tidak peduli seberapa keras Fan Zhengnan mencoba,
dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari pejabat senior perbatasan selatan. Selalu merasa bahwa dia tidak sebaik pria. Bahkan ditekan di mana-mana. Di lingkaran ini di mana semua orang menghargai anak laki-laki daripada perempuan, sulit bagi Fan Zhengnan untuk memiliki tempat untuk bertahan hidup. Fan Zhengnan datang ke dunia sekuler dalam keadaan marah dan memberikan kontribusi. Ingin keluar dari dunia. Beritahu seluruh klan perbatasan selatan. Seorang putri dapat membunuh musuh di medan perang dan menghasilkan banyak uang. Dia mengejar satu prinsip, untuk mematahkan konsep usang dari klan perbatasan selatan. Seperti yang diharapkan dari keluarga terkenal, Fan Zhengnan benar-benar masuk ke dunia. Menjadi satu-satunya dewa perang wanita di Daxia. Oleh karena itu, Fan Zhengnan juga memiliki pengobatan kuno dan keterampilan medis kuno di tubuhnya. Dia juga ingin menyembuhkan Ye Junlin. Dewa Perang Ye, pertempuran ini sangat penting. Tentu saja, saya akan membantu Anda jika Anda menjadi lebih baik. Tampaknya Chen Wudao akan membantu Anda juga. Diperkirakan Anda akan segera sembuh. Fan Zhengnan tampaknya penuh dengan keyakinan Ye Junlin. Chen Wudao segera berkata, "Oke, itu dia. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan. Kemudian kita akan bertarung secara adil dan adil." Aku. Ye Junlin benar-benar terdiam. Memutuskan untuknya. Dia belum berbicara. Jangan khawatir. Aku akan mendukungmu dengan seluruh kekuatanku. Kamu akan mengambil alih posisi God of War saat itu. Fan Zhengnan memberi Ye Junlin senyum lembut seperti angin musim semi. Adegan ini membuat Chen Wudao dan yang lainnya tercengang. Dia sudah lama mengenal Fan Zhengnan. Kemana jalang ini pergi? Bukankah semuanya dingin? Ini adalah sikap dingin bagi siapapun. Hanya tersenyum pada Ye Junlin. Masih mendukungnya seperti ini. Chen Wudao mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya tertanam di daging. Dan dia hampir berdarah. Ye Junlin juga sangat penasaran. Wanita ini sangat mendukung dirinya sendiri. Saya hanya memiliki hubungan dengan dia. Dengarkan perintah saya. Chen Wudao dan Fan Zhengnan akan membawa bawahan mereka untuk bertemu raja berdampingan. Dia memiliki instruksi penting. Pada saat ini, Yan Longwei menyampaikan perintah. Bagaimanapun, raja mengambil kantor berdampingan, dan dia ingin bertemu dengan bawahannya. Pesan. Keduanya pergi setelah menerima pesanan. Tetapi sebelum pergi, Fan Zhengnan berkata kepada Ye Junlin, "Kamu tunggu di sini sebentar, dan aku akan datang kepadamu ketika aku selesai." Hah? Ye Junlin penuh dengan rasa ingin tahu. Dewa perang wanita yang terkenal. Bukankah dia acuh tak acuh? Bab 1327. Menyerangku di sini. Segera Ye Junlin muncul sebagai raja berdampingan. Selain departemen lamanya, ada Chen Wudao, Fan Zhengnan, dan lainnya. Untuk raja satu kata ini, semua orang yakin. Semua orang ingin tahu seperti apa wajah di balik topeng Yanlong itu. Aku hanya punya satu tujuan memanggil kalian semua. Aku memperingatkanmu, habiskan waktu dan energimu di jalan. Jangan sia-siakan untuk sesuatu yang tidak penting. Sebagai dewa perang dan raja perang Daxia, tujuannya adalah untuk melindungimu. Daxia, pertahankan gunung dan sungai. Jangan lakukan hal-hal lain yang tidak perlu. Fan Zhengnan dan Chen Wudao sama-sama tercengang ketika kata-kata raja berdampingan keluar. Orang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengar ini. Ketika keduanya mendengarnya, hati mereka terkejut. Bukankah mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting? Buang-buang waktu dan energi untuk Ye Junlin. Ini sepertinya membicarakan mereka. Tidak. Hanya untuk memperingatkan mereka. Tapi ini baru saja terjadi. Bagaimana raja berdampingan tahu? Sebuah ketakutan datang ke pikiran. Apakah Anda sedang diawasi? Mereka sedikit lebih ingin tahu tentang raja berdampingan. Dan pada saat yang sama mereka sedikit lebih yakin. Ye Junlin benar-benar tidak ingin kedua barang ini menyia-nyiakan dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengingatkannya. Namun, keduanya tidak akan menyerah dalam masalah ini. Jika ada tugas, saya akan memberitahu Anda dengan cara tertentu. Oke, ayo. Setelah Ye Junlin memberitahu semua orang, dia pergi dengan cepat. Chen Wudao. Bukankah kamu selalu memberontak?
Apakah kamu tidak setuju dengan siapapun? Apa? Kamu pengecut sekarang. Fan Zhengnan mencibir. Chen Wudao yang dia kenal tidak seperti ini. Dia harus menjadi yang pertama melompat keluar. Chen Wudao tampak tak berdaya menghadapinya. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Aku masih belum yakin. Apakah kamu sudah memikirkan asal-usulnya? Lebih mengerikan. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan siapapun di dunia ini dapat mencapai level ini. Ini adalah pertama kalinya Chen Wudao benar-benar menyerah. Perbedaannya terlalu besar. Begitu momentum orang-orang keluar, Chen Wudao tahu bahwa dia tidak bisa kalah lagi. Tidak ada cara untuk mengejar. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian. Sekarang satu-satunya motivasi baginya untuk bertahan adalah Ye Junlin. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia dapat menemukan rasa keberadaan. Kamu kenal. Fan Zhengnan mendengus dingin, bersiap untuk pergi. Tunggu. Mengapa kamu sangat mendukung Ye Junlin? Chen Wudao bertanya. Dia sedikit kesal. Dalam hal persahabatan, dia dan Fan Zhengnan sedikit lebih dalam. Mengapa Fan Zhengnan dan Ye Junlin hanya memiliki hubungan satu sama lain, dan mereka sangat mendukungnya? Ini membuatnya sangat tertekan. Kamu tidak mengerti. Fan Zhengnan pergi setelah meninggalkan kalimat. Sisi lain, Ye Junlin dan Bei Tianwang kembali ke Jiangbei. Karena upacara kerajaan, rute pribadi tidak disetujui. Jadi keduanya kembali ke Jiangbei. Di dalam mobil, Ye Junlin tersenyum. Lebih baik sekarang. Selain kuil Zentian, saya memiliki izin lain. Bahkan lebih nyaman untuk melakukan sesuatu. Ye Junlin sudah merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terutama yang terbesar di Daxia bahaya tersembunyi digali dan rahasia kebangkitan Istana Raja Darah ditemukan. Lambat laun di malam hari, mobil melaju ke tempat terpencil. Bei Tianwang juga mulai waspada. Boom. Pada saat ini, tiba-tiba dua batu besar jatuh dari gunung di kedua sisi, menuju mobil. Ye Junlin tersenyum. Oh, seseorang menyergap saya di sini. Menarik. Bab 1328. Tidak ada raja. Kita Tianwang menghindari dua batu besar dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa, tetapi jalan di depan juga terhalang. Pada saat berikutnya, sekelompok tokoh muncul di sekitar. Mereka sengaja datang ke Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin adalah orang biasa di permukaan, bagaimanapun juga dia adalah dewa perang Kunlun. Siapa yang berani menyentuhnya di Daxia? Tapi seseorang ingin memindahkannya. Siapa itu? Napas beberapa orang tertahan, tetapi mereka mengandung kekuatan bergelombang seperti laut. Kelas Master. Beberapa orang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Master. Tidak lebih lemah dari keberadaan Fu Shenlin. Klan Bei Liang. Karena Ye Junlin merasakan nafas yang sama dengan Chen Wudao dari mereka. Itu sudah pasti. Kelompok orang ini milik Liang Men Utara. Kamu kenal aku? Tanya Ye Junlin. Pemimpin berkata dengan dingin. Tentu saja. Mantan Dewa Perang Kunlun Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Ye Junlin bertanya. Mari kita selidiki satu hal. 5 anggota klan Bei Liang kami meninggal dengan tidak bersalah di ibu kota. Pembunuhnya belum ditemukan. Tetapi mereka berlima keluar dari gunung karena mereka terkait dengan Anda. Jadi kami datang untuk bertanya secara khusus kepada Anda. Apa yang kami tanyakan? Apa jawabanmu? Apakah kamu mengerti? Murid-murid klan Bei Liang semuanya sombong dan merendahkan. Kematian Fu Shenlin. Ya, itu benar. Anda benar-benar tahu. Mata semua orang di klan Bei Liang memancarkan cahaya dingin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku membunuhnya. Apa? Kata-kata itu sangat mengejutkan hingga menjadi gila. Mereka telah menyelidiki untuk waktu yang lama tanpa hasil. Saya ingin menangkap Ye Junlin dan meminta untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Tapi siapa sangka ketika Ye Junlin digali, dialah pembunuhnya. Betapa tidak masuk akalnya. Kamu berani membunuh klan Bei Liangku. Beberapa orang segera menunjukkan ekspresi marah dan menatap Ye Junlin. Fu Shenlin berkolusi dengan para pengkhianat dan membunuh orang-orang Daxiaku. Dia juga mencoba menggunakan cara untuk mengendalikan posisi Dewa Perang. Dia pantas mendapatkannya. Ye Junlin memelototi semua orang.
Bah, saya, anggota klan Liang Utara, masih harus mematuhi aturan dan peraturan ini. Ya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Beberapa orang sombong dan mendominasi. Ini adalah cara penjaga gerbang dalam melakukan sesuatu. Jadi kamu tidak memiliki hukum raja di matamu. Kamu tidak memiliki musim panas yang besar di matamu. Ye Junlin bertanya dengan dingin. Hehe, Fa. Kami adalah Wang Fa. Jangan gunakan aturanmu untuk mengikat kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membatasi kami. Klan Beili yang mengambil sikap tegas. Ye Junlin bahkan lebih marah. Selama kamu berada di tanah Daxia, kamu harus mematuhi semua yang ada di Daxia. Ini adalah minimum. Ini adalah pemikiran yang mengakar dari kekuatan besar ini. Mereka semua tidak terkekang. Ye Junlin mencibir. Jika kamu aman dan sehat, tidak ada yang akan peduli padamu. Tetapi jika kamu ingin membuat sesuatu terjadi, aku, Ye Junlin, adalah yang pertama menolak. Misalnya, Fu Senlin, aku akan membunuh kamu di tempat. Ye Junlin penuh dengan udara dingin. Mau ngurus kita juga. Beberapa orang tertawa. Belum lagi Ye Junlin berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki latar belakang dan sumber daya yang baik. Hanya untuk mengatakan bahwa dia jelas sia-sia sekarang. Tetapi dia sangat sombong. Cari kematian. Bunuh dia dan bawa dia kembali ke kehidupannya. Beberapa tuan dari klan Beili yang menatap Ye Junlin. Bab 1329. Apa yang aku Ye Junlin katakan? Karena pembunuhnya telah ditemukan. Bunuh saja. Hanya kamu. Ye Junlin dan Bei Tianwang keduanya tertawa. Hah. Para murid dari klan Beili yang tertegun sejenak, dan menatap keduanya dengan tidak percaya. Apakah ini sebaliknya? Bukankah seharusnya mereka mengatakannya? Ambil. Para master dari klan Beili yang semua bergerak. Berubah menjadi petir untuk membunuh Ye Junlin. Xiao Bei. Bisik Ye Junlin. Secara bersamaan menyalakan sebatang rokok dan merokok. Tuan dari klan Liang Utara berperang melawan Raja Surgawi Utara. Kedua belah pihak berjuang keras. Tapi tak seorang pun di gerbang Beili yang bisa mendekati mobil. Kali ini, ada lebih dari selusin master di klan Beili yang untuk mengetahui masalah ini. Melihat Bei Tianwang begitu menakutkan, semua master dalam kegelapan muncul bersama. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Aku mengandalkanku. Seruan bawah sadar mencerminkan keterkejutan di hati para penguasa Beili Yang Men. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dunia tingkat rendah di mata mereka akan memiliki tuan yang menakutkan seperti itu. Itu sangat menakutkan. Bei Tianwang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, dan kekuatannya seperti gunung dan laut, dan selusin penguasa klan Beili yang tidak bisa bernapas sama sekali. Pertempuran antara kedua belah pihak telah memanas. Rokok Ye Junlin perlahan habis. Pada bang. Setelah mengisap rokok terakhir, tuan terakhir dari klan gerbang Beili yang jatuh ke tanah. Menakjubkan. Hal ini membuat arogansi dari Liang Men Utara tidak dapat diterima. Ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia. Gantung mereka untuk bertarung. Tidak heran Fu Senlin dan yang lainnya meninggal. Ternyata ada tuan seperti itu di sekitar Ye Junlin. Untuk sementara waktu, mereka menganggap Bei Tianwang sebagai pengawal Ye Junlin. Bagaimanapun, Ye Junlin telah duduk di kursi roda dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Tuan Istana, saya telah mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Bei Tianwang menyeka tangannya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Apakah ini air di otak? Apakah kamu tidak takut membiarkan harimau kembali ke gunung? Begitu katup gerbang Beili yang mengetahui tentang masalah ini, mereka pasti akan mengejarnya sampai akhir. Beraninya dia membiarkan orang-orang ini kembali. Ye Junlin memandang mereka dan mencibir. Kembalilah dan beritahu orang yang bertanggung jawab atas klan Beili yang di Daxia. Anda harus mematuhi semua yang ada di Daxia. Jika Anda melanggar aturan, Anda harus menanggung konsekuensinya. Saya mengatakan apa Ye Junlin berkata. Baiklah, kami akan menyampaikan kata-kata utuh. Ye Junlin, kamu tunggu saja mati. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki tuan seperti itu di sisimu, kamu dapat memberikan sanksi kepada siapapun. Latar belakang klan Beili yang jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan.
Dan ada banyak tuan seperti itu. Tunggu saja sampai bencana datang. Liang Men Utara tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekelompok orang berteriak dan pergi. Aku benar-benar tidak menyangka Ye Junlin yang lumpuh ini memiliki tuan seperti itu yang melindunginya. Ya, orang ini bisa mendapatkan posisi yang sangat tinggi bahkan di klan Bei Liang. Bagaimana dia bisa dianiaya menjadi penjaga di sisi Ye Junlin? Apa? Di masa lalu, Ye Junlin memiliki prestise yang tinggi, dan tidak mengherankan bahwa ada master untuk diikuti. Di mata semua orang, Ye Junlin masih sia-sia, dan alasan mengapa dia sombong adalah karena Bei Tianwang ada di sana. Ayo segera kembali dan beritahu tuan dan yang lainnya. Klan Bei Liang akan segera lahir. Saatnya mengorbankan Ye Junlin ke langit. Sekelompok orang pergi dengan tergesa-gesa. Bei Tianwang memandang Ye Junlin dengan sedikit bingung. Mengapa Anda ingin membiarkan mereka kembali? Ye Junlin tersenyum. Bahaya tersembunyi dari Daxia terletak pada kekuatan dalam kegelapan. Lebih baik membiarkan mereka muncul. Bab 1330. Katup Gerbang Bei Liang lahir. Bei Tianwang segera mengerti. Tuan Istana, Anda ingin klan Bei Liang dilahirkan terlebih dahulu. Sehingga dengan reaksi, kekuatan lain dalam bayang-bayang akan muncul satu persatu. Bahaya tersembunyi sia jauh lebih mudah. Ye Junlin mengangguk. Ya, ini adalah kebenaran. Biarkan mereka muncul terlebih dahulu, sehingga kita dapat menyelidiki. Tentu saja, Ye Junlin memiliki arti lain. Sebagai sia besar orang-orang, harus menerima aturan Daxia. Dia sekarang semakin curiga bahwa bahaya tersembunyi dari sia besar yang disebutkan oleh Yan Longwei adalah kekuatan tersembunyi ini. Mereka kuat, penuh rahasia, dan tidak terkekang. Merekalah yang paling mudah melakukan serangkaian hal yang mengancam Daxia. Jadi ketika gerbang Bei Liang muncul, Ye Junlin memaksanya keluar terlebih dahulu. Dan kemudian itu pasti akan mengeluarkan kekuatan tersembunyi lainnya satu persatu. Saatnya untuk memeriksa. Bagaimanapun, ini adalah misinya, untuk melenyapkan semua orang dan kekuatan yang mengancam Daxia. Akhirnya, Ye Junlin mencapai Jiangbei. Li Ziran membawa Junjun untuk menjemputnya di pintu. Ayah, aku melihatmu di TV. Junjun melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ye Junlin. Li Ziran dan Zhou Yingying tampak tak berdaya. Anak itu terus mengatakan bahwa yang dilihatnya adalah Ye Junlin. Mereka juga tidak berdaya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, ayah juga melihatmu. Benarkah? Junjun terlihat sangat bersemangat. Ayah membawakanmu hadiah. Xiao Bei, bawa ke sini. Ye Junlin menginstruksikan. Bei Tianwang mengeluarkan 3 kotak hadiah dari mobil. Ini adalah kenang-kenangan dari upacara penganugerahan raja, dan semua tamu yang hadir pada upacara itu memilikinya. Ye Junlin mengambil 3 salinan dan memberikannya kepada Junjun dan Li Ziran sebagai hadiah. Souvenir termasuk beberapa medali peringatan dan buku bergambar dan sejenisnya. Biayanya sangat rendah, tapi tak ternilai. Uang tidak bisa membelinya kembali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu set kotak hadiah untuk upacara penganugerahan raja dihargai 100 juta, dan pasti ada orang yang mengantre untuk membelinya untuk koleksi. Lagi pula ini sangat langka. Tidak bisa membelinya sama sekali. Hanya dikirim ke mereka yang akan menonton upacara. Junjun sangat bersemangat untuk melihat kotak hadiah. Li Ziran dan Zhou Yingying juga sangat senang. Ini adalah kemuliaan mereka, sesuatu yang layak dikoleksi seumur hidup. Li Ziran tersenyum. Saya juga sangat lega. Tampaknya Ye Junlin tidak pergi ke ibu kota dengan sia-sia. Bawa pulang oleh-oleh. Orang-orang itu masih sangat manusiawi. Aku khawatir itu bukan palsu, kan? Minuman dingin terdengar. Saya melihat Zhao Junfei datang ke lapangan. Suamiku membawa souvenir. Beraninya kamu mengatakan itu palsu. Li Ziran memarahi dengan marah. Li Ziran, apakah kamu juga menonton siaran langsung? Tidak banyak tamu yang menonton upacara, dan semua orang memiliki kamera. Tetapi apakah kamu melihat Ye Junlin? Tanya Zhao Junfei. Saya. Li Ziran tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak melihatnya. Junjun melihat ayah. Junjun melihatnya. Teriak Junjun. Selir Zhao mendengus dengan nada menghina. Coba kita lihat sendiri. Li Ziran.
Anak-anak telah diajari menjadi seperti ini. Buka mata mereka dan bicara omong kosong. Cukup. Wajah Li Ziran juga sangat jelek. Memang, Junjun akan mengatakannya ketika dia melihat orang. Mendidiknya sendiri. Junjun juga membantah bahwa anak-anak tidak bisa berbohong. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Selir Zhao memelototi Junjun dan melanjutkan. Seperti yang kita semua tahu, souvenir hanya diberikan kepada setiap tamu yang pergi ke upacara. Jadi souvenir sudah diperbaiki. Tetapi Ye Junlin Anda tidak muncul di platform tontonan. Dari mana datangnya souvenir? Itu pasti palsu. Zhao Junfei mencibir. Ye Junlin, kamu hanya memiliki sedikit trik ini. Bersambung.